Kalian pikir diskon gila-gilaan mobil listrik di tahun 2024 dan 2025 sudah mencapai dasarnya? Kalian salah besar. Tahan dulu SPK kalian. Simpan dulu duit tabungan kalian. Karena badai yang sebenarnya baru akan menerjang di tahun 2026. Ini bukan sekadar koreksi pasar. Ini adalah pembantaian harga yang dirancang untuk membunuh kompetisi. Pasar otomotif global sedang menahan nafas. China, sebagai raksasa produsen EV terbesar di dunia, tidak menunjukkan tanda-tanda akan menginjak rem. Justru, data intelijen pasar dan laporan keuangan terbaru mengindikasikan bahwa price war atau perang harga yang kita lihat sekarang hanyalah permulaan. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi titik nadir di mana harga mobil listrik China bisa menyentuh level yang tidak masuk akal bagi pabrikan Jepang dan Eropa. Sebelum kita bongkar data rahasia kenapa harga bisa terjun bebas nanti, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di Autotune kita bicara fakta, bukan sekedar brosur marketing. Mari kita bedah dulu situasi sekarang, supaya kalian paham konteks ngerinya tahun 2026 nanti. Di tahun 2024 saja, kita sudah melihat BYD memangkas harga hampir seluruh lini produknya dengan tagline "Electricity is cheaper than oil". Ini bukan sekedar slogan, ini deklarasi perang terhadap mobil bensin. Di Cina, harga BYD Qin Plus DMI Plug-in Hybrid sudah dijual di angka yang kalau dikurskan ke rupiah, mungkin setara dengan motor 250 cc. Gila kan? Tapi yang perlu kalian catat, langkah BYD ini memicu efek domino yang brutal. Pabrikan lain seperti XPeng, NIO, bahkan Tesla terpaksa ikut terseret arus ini. Mereka memotong margin keuntungan sampai ke tulang demi mempertahankan pangsa pasar. Akibatnya, banyak startup EV kecil di Cina yang mulai batuk darah, bahkan bangkrut seperti HiFi. Nah, pertanyaannya, apakah perang ini akan berhenti setelah kompetitor mati? Jawabannya tidak. Justru di tahun 2026, fase konsolidasi akan terjadi. Pemain-pemain besar yang tersisa akan memiliki kapasitas produksi yang jauh lebih efisien, rantai pasok yang sudah matang, dan yang paling menakutkan, ambisi untuk mematikan total mobil internal combustion engine, IC. Jadi, apa yang kita lihat sebagai diskon hari ini akan menjadi harga normal di masa depan, dan harga diskonnya nanti bakal lebih gila lagi. Ini adalah strategi burn rate tingkat dewa, yang hanya bisa dilakukan oleh industri dengan dukungan ekosistem hulu ke hilir yang super kuat seperti Cina. Faktor kunci yang menjamin perang harga ini berlanjut sampai 2026 adalah satu komponen vital, baterai. Kalian harus tahu, harga litium karbonat, bahan baku utama baterai, sudah turun drastis dari puncaknya di tahun 2022. Tapi bukan cuma harga bahan mentah, teknologi baterai itu sendiri berkembang dengan kecepatan cahaya. Raksasa baterai seperti CATL sudah mulai memproduksi massal baterai sensing yang tidak hanya bisa mengisi daya super cepat, tapi juga jauh lebih murah untuk diproduksi. Di tahun 2026, kita akan melihat adopsi massal baterai sodium ion untuk mobil-mobil entry level. Baterai sodium ini tidak butuh litium yang mahal, bahannya melimpah ruah di bumi. Bayangkan, jika komponen termahal dari sebuah mobil listrik harganya dipangkas hingga 30-40%, otomatis harga jual mobilnya bisa terjun bebas. Analis memprediksi bahwa di tahun 2026, price parity atau kesetaraan harga antara mobil listrik dan mobil bensin akan benar-benar terjadi tanpa subsidi pemerintah sekalipun. Artinya, memproduksi mobil listrik akan lebih murah daripada memproduksi mobil bensin yang kompleks dengan ribuan komponen bergerak. Saat titik itu tercapai, pabrikan Cina tidak akan segan-segan melempar produk ke pasar dengan harga yang membuat pabrikan Jepang terlihat seperti sedang menjual barang antik dengan harga museum. Ini adalah ledakan teknologi yang diterjemahkan langsung menjadi senjata perang harga. Ini adalah rahasia umum yang jarang dibahas media mainstream secara mendalam. China sedang mengalami oversupply atau kelebihan kapasitas produksi yang masif. Pabrik-pabrik mereka dibangun dengan asumsi pertumbuhan permintaan yang eksponensial. Tapi ekonomi domestik Cina sendiri sedang mengalami perlambatan. Kapasitas produksi mereka bisa mencetak jutaan mobil per tahun, jauh melebihi yang bisa dibeli oleh rakyat Cina sendiri. Lantas, kemana lari mobil-mobil ini? Jawabannya, ekspor atau mati. Mereka wajib membuang stok ini ke luar negeri. Tahun 2026 akan menjadi puncak banjir bandang ekspor mobil listrik Cina ke pasar global, termasuk Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Latin. Karena stok menumpuk di gudang, hukum ekonomi dasar berlaku. Supply tinggi, demand stagnan, harga harus turun. Mereka lebih baik jual untung tipis atau bahkan impas daripada membiarkan mobil jadi rongsokan di gudang. Inilah yang akan mendorong perang harga jilid 2 di tahun 2026.
Merek-merek seperti Chery, GWM, Geely, dan BYD akan berlomba-lomba membuang unit mereka ke negara berkembang dengan harga predator. Mereka tidak lagi mencari margin besar per unit, mereka mencari market share dan cash flow agar pabrik tetap ngebul. Jadi jangan kaget kalau nanti ada SUV listrik sekelas CR-V dijual seharga HR-V atau bahkan lebih murah. Ini bukan diskon baik hati, ini adalah strategi bertahan hidup pabrikan di tengah badai oversupply. Kalau kalian pikir persaingan cuma antara pabrikan mobil lama, kalian salah. Masuknya raksasa teknologi seperti Xiaomi dan Huawei ke arena otomotif telah mengubah peta permainan secara fundamental. Xiaomi SU7 adalah contoh nyata bagaimana sebuah perusahaan teknologi bisa mengacak-acak pasar dengan pricing yang agresif dan ekosistem yang terintegrasi. Di tahun 2026, integrasi antara smartphone, smart home, dan smart car akan menjadi standar baru. Perusahaan teknologi ini punya satu keunggulan yang tidak dimiliki Toyota atau VW. Mereka bisa mensubsidi harga mobil dari keuntungan layanan digital dan software mereka. Mereka tidak keberatan jual mobil rugi sedikit, asal kalian masuk ke dalam ekosistem digital mereka, berlangganan software autopilot, atau menggunakan layanan hiburan di dalam mobil. Model bisnis hardware as a service ini akan memaksa pabrikan mobil tradisional untuk ikut banting harga kalau tidak mau ditinggal konsumen yang makin melek teknologi. Tahun 2026 akan menjadi medan pertempuran di mana mobil bukan lagi sekadar alat transportasi, tapi gadget berjalan. Dan seperti halnya HB Cina yang merusak harga pasar smartphone global, mobil listrik Cina dari tech giants ini akan melakukan hal yang sama. Mereka punya cash reserve yang gila-gilaan untuk membakar uang demi akuisisi pengguna. Ini adalah mimpi buruk bagi pabrikan konvensional yang masih mengandalkan jualan spare part dan servis berkala. Bagaimana nasib merek Jepang dan Eropa di tengah gempuran ini? Jujur saja, mereka sedang dalam mode panik tingkat dewa. Volkswagen di Cina sudah mulai kehilangan tahtanya. Toyota dan Honda pontang-panting mengejar ketertinggalan elektrifikasi. Di tahun 2026, mereka menghadapi pilihan sulit. Ikut perang harga dan menghancurkan profitabilitas mereka yang selama ini nyaman, atau tetap jual mahal dengan resiko kehilangan pasar secara permanen. Nissan dan Honda bahkan sudah mulai bicara soal aliansi strategis, cuma buat survive di era EV ini. Tapi masalahnya, struktur biaya mereka terlalu gemuk. Mereka tidak punya kontrol atas rantai pasok baterai seperti BYD. Mereka tidak punya kecepatan software seperti Xiaomi. Akibatnya, untuk bisa bersaing harga di 2026, mereka mungkin akan mulai meluncurkan EV yang downspec atau bekerja sama menggunakan platform Cina, tapi ditempel logo Jepang atau Eropa. Kita sudah lihat benihnya sekarang, seperti Toyota BZ3 yang isinya BYD. Di 2026, fenomena ini akan makin lazim. Merek-merek legendaris ini terpaksa menjadi kulit doang, sementara jeroannya adalah teknologi Cina yang murah. Ini membuktikan bahwa hegemoni harga sudah dipegang penuh oleh Cina, dan merek barat Jepang hanya menjadi pengikut yang berusaha tidak tenggelam. Tahun 2026 juga diprediksi menjadi tahun The Great Cull, atau seleksi alam besar-besaran. Pemerintah Cina sendiri sudah memberi sinyal bahwa mereka tidak akan menolong semua produsen EV. Subsidi mulai dicabut, insentif diperketat. Mereka ingin menciptakan national champions, sedikit perusahaan tapi sangat kuat dan dominan secara global, seperti BYD, Geely, dan SAIC. Apa artinya ini buat harga? Perusahaan-perusahaan kelas 2 dan 3 yang nyaris bangkrut akan melakukan fire sale atau cuci gudang besar-besaran sebelum mereka tutup buku selamanya. Kita akan melihat mobil-mobil dari merek yang mungkin asing di telinga kita dijual dengan harga rongsokan. Di sisi lain, para pemenang, the survivors, akan menggunakan kekuatan dominan mereka untuk menekan supplier agar harga komponen makin murah, sehingga mereka bisa terus menjaga harga jual tetap rendah untuk mencegah pendatang baru masuk. Jadi, skenario 2026 adalah merek-merek lemah banting harga karena putus asa, merek-merek kuat banting harga untuk mematikan lawan. Konsumen diuntungkan? Jelas. Tapi hati-hati, membeli mobil dari merek yang akan bangkrut di 2026 adalah perjudian besar soal ketersediaan spare part di masa depan. Sekarang kita tarik benang merahnya ke aspal Indonesia. Apa dampak perang harga global 2026 ini buat kita? Sangat masif. Pabrikan Cina sudah menjadikan Indonesia sebagai basis produksi setir kanan. Wuling sudah mapan, BYD mulai bangun pabrik, Chery, Neta, GAC Aion semua sudah masuk. Di tahun 2026, pabrik-pabrik ini sudah beroperasi penuh. Artinya, biaya logistik impor CBU hilang, pajak impor komponen CKD lebih murah, plus mereka harus memenuhi kapasitas pabrik lokal. Perang harga di Cina akan diimpor langsung ke Jakarta.
kita bakal melihat segmen baru yang selama ini kosong, EV 7-seater murah seharga LMPV bensin, Avanza atau Xpander. Jika di 2024 harga EV termurah yang layak, bukan microcar, masih di angka 300 jutaan, di 2026 sangat mungkin kita melihat EV sekelas Bingwo atau Dolphin turun ke angka 200 juta kecil, atau bahkan menyenggol segmen LCGC. Pabrikan Jepang di Indonesia yang masih asyik jualan hybrid akan dipaksa menghadapi kenyataan pahit. Konsumen Indonesia sangat sensitif harga. Kalau ada mobil listrik canggih, fitur melimpah, biaya operasional murah, dijual seharga Agya, loyalitas pada merek Jepang bisa runtuh seketika. 2026 adalah tahun pembuktian apakah pasar Indonesia benar-benar bisa didisrupt total. Sebagai penutup analisis panjang ini, mari kita kunci prediksinya. Apakah harga akan terus turun selamanya? Tidak ada yang abadi, tapi tren penurunan ini dipastikan berlanjut tajam hingga 2026, sebelum akhirnya stabil. Kita sedang berada di kurva S-curve adopsi teknologi, di mana efisiensi produksi sedang meningkat pesat. Jadi, strategi buat kalian yang mau beli mobil listrik. Jika kalian butuh sekarang, belilah yang mereknya sudah terjamin kuat secara global, seperti BYD atau Wuling, agar aman dari resiko kebangkrutan merek. Tapi, jika kalian punya mobil bensin yang masih sehat dan tidak buru-buru, menunggu hingga 2026 adalah langkah finansial paling cerdas. Saat itu, pilihan model akan 3 kali lipat lebih banyak, jarak tempuh baterai akan 50% lebih jauh, dan harganya bisa 20-30% lebih murah dari hari ini. Perang harga ini adalah berkah buat konsumen, tapi bencana buat investor yang salah beli. Jangan sampai kalian beli mobil listrik hari ini seharga 500 juta, lalu 2 tahun lagi mobil yang lebih canggih dari merek yang sama dijual barunya cuma 350 juta. Sakitnya nggak berdarah, tapi dompet kalian yang menangis.